Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke, mulai. Ada Saweria dari Limbat, katanya semoga sehat selalu. Amin. Makasih ya doanya. Dari Adrianto, buat beli Miss Rimin jadi perut tidak kosong. Siap, makasih banyak ya bang. Dari Sihao, ini MC Donghua sebelah nyasar lagi, katanya semangat pak. Wah, Mimin tuh belum nikah, guys. Parah banget ya dipanggil Pak. BTW, makasih banyak ya, guys, atas support kalian. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk, kita langsung pada video terbaru. Di tengah kekosongan tak berujung samudra semesta, leluhur binatang iblis menatap penuh kewaspadaan. Ia menjaga jarak dari sesuatu yang luar biasa besar dan jauh di sana. Sebuah objek tak dikenal yang terus melaju dengan kecepatan yang tidak bisa diukur. Gelombang energi menghantam tubuhnya, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Ia menahan riak benturan itu dengan kekuatan dewa, berusaha keras menajamkan penglihatannya. Apa itu? Gumamnya dengan suara rendah, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Dari balik cahaya menyilaukan, ia hanya bisa melihat siluet samar, sosok manusia, berdiri atau tergeletak tak jelas. Tapi satu hal yang pasti, sosok itu begitu besar, lebih dari 100 juta tahun cahaya tingginya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahinya atau betapa tajamnya indranya sebagai trugat, leluhur binatang iblis tetap tak bisa memahami sepenuhnya makhluk itu. Dan kemudian sosok itu menghilang dari pandangannya secepat kilat, seolah teleportasi, namun jauh lebih cepat dan jauh lebih dahsyat. Apakah itu makhluk hidup? Leluhur binatang iblis menelan ludah. Tidak mungkin, itu seperti bentuk manusia, ini mustahil. Ia bergumam sendiri, hampir tak percaya. Tak ada satupun trugat yang bisa memperbesar tubuh dewanya hingga sebesar itu. Bahkan 1 tahun cahaya pun sudah menguras seluruh kekuatan ilahi kami, katanya bergidik ngeri. Ini lebih besar dari seluruh perahu semesta. Ia menggertakkan gigi. Atau mungkinkah itu bukan makhluk hidup, hanya semacam senjata atau struktur seperti perahu semesta, tapi berbentuk manusia? Pikirnya memaksakan logika ke dalam kekacauan hatinya. Namun tak butuh waktu lama sebelum ambisi dan rasa ingin tahunya menguasai dirinya. Wajahnya mengeras, matanya menyala. Apapun itu, aku yang melihatnya pertama kali. Jika aku bisa memanfaatkannya, maka aku bisa menjadi yang terkuat. Dengan serangkaian teleportasi jarak jauh, leluhur binatang iblis mulai membuntuti objek besar itu menggunakan harta karun sejati miliknya, yaitu domain tak terbatas yang mampu menjangkau puluhan juta tahun cahaya dalam sekali aktivasi. Ketika objek itu mendekat, dia menyerang dari samping. Sebuah ekor besar berbulu halus, hasil kondensasi kekuatan domain, meluncur bagaikan cambuk raksasa. Ekor itu meledak seketika, hancur menjadi serpihan energi. Tidak ada perubahan arah sama sekali, gumamnya. Jangan-jangan tubuhnya terlalu besar hingga efek seranganku seperti menusuk gunung dengan jarum. Ia mencoba lagi, hari demi hari, tahun demi tahun. Ia terus memborbardir objek besar itu dari sisi, mencoba mengubah arah terbangnya. Dalam 100 tahun pertama, hasilnya nyaris nihil, namun ia tak menyerah. Efeknya ada tapi sangat kecil, bahkan mataku nyaris tak bisa melihatnya, katanya dengan marah. Rasa putus asa membayang, tapi tekad menguasainya. Ia melanjutkan serangan, berteleportasi, menyerang, lalu memimpin di depan objek itu lagi. Siklus ini terjadi tanpa henti. 6.500 tahun berlalu.
Akhirnya, arah objek itu menyimpang, tak banyak namun cukup untuk mengarahkannya ke wilayah penuh bahaya, yaitu sungai air yang berputar. Sungai raksasa ini berputar abadi, terdiri dari 12 aliran besar bagaikan lengan spiral yang saling bersilangan. Di tengahnya, pulau-pulau mini mengapung, meskipun lebih kecil dari 3 daratan paling berbahaya. Kekuatan arusnya mampu menghancurkan seorang Universe Master dengan mudah. Kalau objek besar itu menabrak sungai ini, mungkin itu akan melambat. Leluhur binatang iblis berharap dalam hati, semoga tak ada makhluk agung lain di sana. 3 tahun berlalu, objek raksasa itu akhirnya mencapai sungai air yang berputar. Seluruh sungai air berputar bergetar hebat. 12 aliran air spiral pecah satu persatu. Pulau-pulau kecil terbelah seperti telur. Air menyembur hingga ke tepi samudra semesta. Apa ini? Teriak seorang Universe Master yang sedang berada di dalam harta karun istana tingkat atas. Namun dia tak sempat melihat apapun. Dalam sekejap, objek besar itu melesat dan menghantam istana suci tersebut. Harta karun sejati itu hancur total dan sang Universe Master musnah sebelum sempat bereaksi. Setelah tabrakan, benda besar itu terus melaju, tidak melambat, tidak hancur, tidak berubah arah. Bahkan sungai air yang berputar pun tak bisa menghentikannya. Leluhur binatang iblis terdiam, menatap kosong, harapannya hancur bersama pusaran air itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di tempat lain, jauh di dalam jagat raya, seorang murid dari klan Mata Dewa dengan wajah pucat melapor. Guru sejati pertama, aku tak bisa menjelaskan apa yang kulihat, tapi sungai air yang berputar hancur dan harta karunku tak tersisa. Bahkan harta karun sejati tingkat atas musnah seketika. Guru sejati pertama menyipitkan mata. Ada sesuatu yang tidak beres. Sungai air berputar bukanlah tempat sembarangan. Bahkan para truga tingkat atas sekalipun harus waspada ketika melewati sungai yang dikenal sebagai wilayah penuh bahaya ini. Konon, walau seseorang sudah memiliki istana harta karun sejati tingkat atas, dia bisa mengalami kehancuran hanya karena lengah sedikit saja saat berada di sungai air berputar. Tempat ini benar-benar mengerikan, gumam guru sejati pertama. Matanya menyala penuh tekad. Ia mengirim pesan kepada 4 guru sejati lainnya. Aku akan pergi memeriksa sungai air berputar sendiri. Jangan datang dulu. 4 guru itu tidak keberatan. Mereka tahu guru sejati pertama sangat berhati-hati dan penuh perhitungan. Tak lama kemudian, tubuhnya menghilang, melesat ke arah sungai air berputar. Hanya 3 hari berlalu, guru sejati pertama tiba di lokasi yang biasanya menjadi titik paling berbahaya di samudra semesta itu. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ini tidak mungkin, gumamnya sambil berdiri di tengah udara yang bergejolak. Matanya menatap jauh ke cakrawala. Tapi yang ia lihat bukanlah pulau-pulau yang biasanya menghiasi sungai air berputar, melainkan kehampaan dan air yang berhamburan ke segala arah. Seluruh sungai air berputar hancur. Bagaimana bisa? Ia merengut, menahan kebingungan. Ia tahu kekuatan lingkungan samudra semesta. Semua makhluk hebat di alam semesta ini bahkan tak mampu menghancurkan satu pulau pun di sungai air berputar, apalagi seluruh sungai. Ini bukan kerusakan biasa. Ia bergumam pelan. Ada kekuatan luar biasa yang menabrak bagian depan sungai ini, menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan pulau-pulau. Meski bingung, ada kegembiraan yang tersembunyi di matanya. Ini kesempatan yang luar biasa, pikirnya. Entitas ini, apapun bentuknya, mungkin satu-satunya jalan bagiku untuk melampaui inkarnasi. Tiba-tiba, di belakangnya muncul sebuah lingkaran cahaya raksasa. Di dalam lingkaran itu, terdapat sebuah mata raksasa yang terbuat dari daging dan darah, menatap lurus ke depan dengan tatapan yang menembus ruang dan waktu. Guru sejati pertama mengerutkan kening dan berkata pelan, "Itu
adalah makhluk yang jutaan kali lebih mengerikan dari sungai air berputar. Bahkan aku, dengan kemampuan terbaikku, tak mampu membalikan waktu dan ruang untuk melihat bentuknya secara utuh. Aku hanya bisa mengikuti arah pergerakannya. Kemanapun ia pergi, aku akan mengejarnya, tegasnya, lalu langsung menghilang dengan teleportasi. Beberapa hari berlalu, guru sejati pertama terus mengikuti bayangan makhluk raksasa itu. Dari mata ilahinya, ia melihat makhluk itu berbentuk manusia dengan tinggi mencapai 160 juta tahun cahaya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, yaitu 120 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Di sisi lain, leluhur binatang iblis juga mengikuti jejak yang sama dan tiba-tiba berteriak marah. Guru sejati pertama, aku yang menemukannya duluan. Guru sejati pertama menoleh tertawa dingin. Kau pikir aku akan membiarkanmu mengambil kesempatan ini sendirian? Leluhur binatang iblis membalas dengan tajam. Ini kesempatan kita bersama. Jangan beritahu Trugat lainnya. Kalau mereka datang, seluruh samudera semesta akan tahu dan kita tak akan pernah dapat kesempatan ini. Baiklah, sahut guru sejati pertama dengan nada serius. Hanya kita yang akan menuntaskan ini. Mereka berdua mencoba mendekati makhluk raksasa itu, tapi gelombang kejut dan kekacauan ruang waktu di sekelilingnya membuatnya hampir mustahil untuk didekati. Bahkan, hanya menyentuhnya bisa membahayakan jiwa mereka. Dia cepat, ini luar biasa. Kalau leluhur binatang iblis, kita seperti semut yang berlari dikejar badai. Guru sejati pertama mengangguk. Satu-satunya cara memperlambatnya mungkin jika ia bertabrakan dengan alam semesta asli atau 3 tanah berbahaya. Tempat-tempat itu mungkin bisa menahannya. Lebih dari 3000 tahun berlalu. Kini, lebih dari 18 makhluk Trugat telah berkumpul. Di antara mereka, ada guru sejati pertama, leluhur binatang iblis, dan dari 5 kekuatan besar lainnya. Guru sejati pertama menghela napas panjang. Kita sudah mencoba segala cara, tapi benda ini tidak bisa dihentikan. Ia bahkan menghancurkan 3 istana berbahaya tanpa melambat. Seorang penguasa lain mengusulkan, kalau benda ini bertabrakan dengan salah satu dari 3 tanah berbahaya, kekuatan kita akan terkonsolidasi dan mungkin bisa menghentikannya. Guru sejati pertama mengangguk. Atau bertabrakan dengan alam semesta asli. Tapi jika itu terjadi, seluruh peluang kita akan hilang. Dewa iblis yang mengamuk menambahkan, jika benda ini menabrak alam semesta mini, mereka bisa langsung hancur. Sungai air berputar saja sudah hancur, apalagi alam semesta mini. Di salah satu tanah berbahaya, yaitu perahu semesta, Lofong menatap ke depan, bertanya pada gurunya, "Guru, apakah benda raksasa itu benar-benar ada dengan 20 juta kali kecepatan cahaya dan sebesar perahu semesta serta berbentuk manusia?" Pemimpin kota Primal menanggapi serius. Ini bukan kebohongan. Banyak Universe Master telah mengkonfirmasi. Segera tinggalkan perahu semesta dan bergabung dengan kami. Lofeng mengangguk. Baik, aku akan segera berangkat. Mungkin butuh 200 tahun untuk keluar dari perahu semesta. Lofeng tiba di lokasi bersama 68 Trugat dan lebih dari 3200 Universe Master. Mereka semua berkumpul, menyadari bahwa ini bukan waktu untuk pertikaian. Gelombang kejut yang dipancarkan oleh makhluk raksasa itu mulai terasa, menghantam mereka dengan kekuatan dahsyat. Lofeng menatap makhluk itu yang tampak seperti manusia raksasa dengan menjulang ke langit. Hatinya berdegup kencang. Ini terlalu besar dan cepat. Aku hanya seekor semut di hadapannya. Di tengah kekacauan dimensi dan ruang, Lofeng melayang tenang di kehampaan. Dada dan pikirannya diliputi kegembiraan dan rasa tak percaya. Sebenarnya apa itu? Bisiknya pelan. Tatapannya terpaku pada sesuatu di kejauhan.
Objek itu tidak biasa, berbentuk manusia, namun ukurannya tidak masuk akal. Berdiri tegak di tengah samudera semesta, objek itu terlihat seperti dewa kuno yang tertidur, atau mungkin sebuah artefak dari zaman peradaban yang sudah punah. Jangan-jangan itu benda berharga berbentuk manusia dari zaman mesin kuno, pikir Lo Feng, mencoba menenangkan pikirannya. Seperti perahu semesta, benda raksasa itu mungkin mesin, tapi mengapa terasa seperti makhluk hidup? Ia tidak bisa memastikan, tapi ia tahu satu hal, apapun itu, kekuatannya melampaui logika mereka. Tiba-tiba dalam sepersekian detik, ribuan makhluk agung dari berbagai ras dan kekuatan muncul secara serentak, berteleportasi ke ruang di sekitar objek tersebut. Mereka semua berada di jalur yang sejajar, tidak satu pun yang berani berdiri tepat di depan makhluk itu. Suara-suara penuh wibawa menggema keluar dari kesadaran para Trugat. Ayo, pukul lagi, jangan beri waktu. Gelombang energi kosmis berkumpul. Para makhluk agung mulai menyatu dalam satu frekuensi. Energi mereka terpancar seperti lautan cahaya. Dan tidak butuh waktu lama sebelum sebuah makhluk raksasa yang mustahil digambarkan dengan kata muncul dalam pandangan mereka. Meski begitu, mereka tak benar-benar melihatnya. Cahaya tidak cukup cepat di samudera semesta. Kecepatan cahaya 100 kali lipat lebih cepat daripada alam semesta biasa. Jika mereka mengandalkan mata fisik, maka ketika cahaya dari objek itu tiba, sosok tersebut sudah melesat jauh. Sebagai gantinya, mereka menggunakan gelombang getaran, memanipulasi ruang dan waktu untuk mengenali wujud, kecepatan, dan posisi benda raksasa itu. Kalau hanya mengandalkan penglihatan biasa, pikir Lo Feng, kita tak akan pernah tahu di mana posisi kepala dan kakinya sekarang. Seketika, ribuan makhluk agung mengeluarkan serangan terkuat mereka. Gelombang sinar, bilah dimensi, pusaran energi dewa, bahkan hukum realitas pun ditundukkan. Semua serangan itu, jika diarahkan ke satu Trugat saja, cukup untuk menghapusnya dari eksistensi. Namun, objek raksasa itu terlalu besar. Tingginya mencapai 160 juta tahun cahaya. Kaki-kakinya saja menjulur sepanjang 30 juta tahun cahaya. Ia bergerak 120 juta kali kecepatan cahaya. Bahkan, jika kakinya bergerak, butuh 3 bulan penuh untuk bergeser total dari satu sisi ke sisi lainnya. Lo Feng dan pasukan lainnya hanya bisa menyentuh permukaan keberadaannya, seolah-olah mereka hanyalah debu di sekitar kaki raksasa yang melintas. Semua makhluk agung berpindah jarak 1000 tahun cahaya secara serentak. Dalam kecepatan seperti itu hanyalah langkah kecil. Namun strategi itu berhasil. Mereka mengganggu jalur gerak objek tersebut sedikit demi sedikit. Waktu terus berjalan, 3200 tahun berlalu. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan objek tersebut, itu tidak mungkin, tapi untuk mengubah arahnya hanya 15 derajat. Karena dengan sudut itu, objek itu akan menabrak perahu semesta, yaitu kapal kuno raksasa dari zaman peradaban mesin yang pernah berjaya. Lo Feng mengangguk pelan setelah memeriksa arah lintasan. Sudutnya tepat, objek itu akan menghantam perahu semesta dalam waktu 30.000 tahun. Sorak-sorai meletus dalam bentuk telepati dan gelombang mental. Kita telah berhasil. Akhirnya setelah ribuan tahun kita berhasil. Namun tak semua bersuka cita. Kekhawatiran muncul. Tapi, apakah perahu semesta cukup kuat untuk menghentikannya? Tanya salah satu Universe Master. Ukuran mereka hampir sama, tapi kecepatan objek itu terlalu tinggi. Kalau hanya melambat sedikit, bukan berhenti, itu tidak ada gunanya. Lo Feng menatap kapal raksasa itu dari kejauhan. Perahu semesta, meski sudah hancur, masih menyerap energi dari udara kekacauan, dikelilingi lingkaran api, ular petir, dan pusaran dimensi. Bahkan, beberapa miniatur alam semesta yang rusak pun masih bergantung di bawahnya. Ia masih hidup, sebagian komponennya masih aktif, gumam Lo Feng. Mungkin ia bisa menghentikannya. Dan akhirnya itu datang, getarannya makin kuat.
Semua makhluk agung segera menjauh sejauh mungkin. Bahkan mereka yang berada dalam istana harta sejati tertinggi pun gemetar. Getaran ruang tak terlihat melintas, menembus waktu, meninggalkan jejak yang terasa bahkan dari jutaan tahun cahaya. Objek berbentuk manusia itu menghantam perahu semesta. Benturan itu memusnahkan segala di sekitarnya. Dimensi runtuh, ruang dan waktu terbelah, bagian atas perahu semesta pecah, pecahan mesin purba berterbangan, dan suara raungan kekuatan ilahi menggema di seluruh samudra semesta. Gelombang kejutnya menyapu sejauh jutaan tahun cahaya. Bahkan harta sejati tertinggi pun terhempas. Mereka yang terlalu dekat, tidak peduli sekuat apa mereka, akan hancur dalam sekejap. Namun, dari balik tabir kekacauan itu, perahu semesta masih berdiri, retak tapi tetap menyerap energi, dan objek berbentuk manusia belum hancur tapi melambat. Para makhluk agung menyaksikannya dengan rasa takjub dan kagum yang tak bisa dilukiskan. Kita berhasil, kita sungguh berhasil. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Waktu awal buat teks ini Mimin pikir ya, objek raksasa ini tuh tubuh lautannya Lofeng kan, karena bentuknya masih kayak manusia, gede. Ternyata bukan. Lofeng aja terkejut teman-teman. Ya kita ndak tahu itu objeknya apa. Kita lanjut di next episode, mungkin bakal kita ketahui ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.